ternyata kamu kena COVID gitu ya. Atau aku yang kena COVID. Ya terserah deh. Terus Ya, jangan sampai. What is abab? Wah. Oh, aroma itu. Ya. aroma menyengat itu. Ya, cipratan apa namanya? Yang keluar dari mulut. Ya, keluar dari mulut itu. Tidak usah diteruskan dong, karena kalau cipratan dia susah kalau kena cipratan gitu. Menuju ke pertanyaan ketiga aja dong. 3, 2, 1. Selamat siang. Lagi kita di acara Sahabat HP, acara yang selalu menginspirasi kalian semua. Kali ini kita ada sesuatu yang baru, dan kita pakai masker, protokol kesehatan ketat karena PPKM juga sudah semakin ketat, darurat juga, jadi sudah beberapa varian juga sudah mulai muncul, jadi kita harus sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Kita ketemu di tempat yang baru, ini suasana baru yang kemarin biasa di tempat markas kita di Omasian. Kita sekarang berada di mana, Mas Harto? Kita berada di mana? Ciputra. Di sini kita memang sengaja mendatangkan seorang dokter, ya, Bu dokter yang cukup muda dan cantik ya Bu ya. Iya. Itu ya Mas Harto ya. Iya. Nanti apa? Beliau ini adalah dokter dan hobinya sama dengan kita. Sukanya jalan-jalan dan fotografi. Iya. Kan sama, jadi nanti bisa nyambung dengan topik siang ini. Topik hari ini kita bicara tentang COVID dan PPKM. Kita juga ucapkan terima kasih dulu pada Ciputra World ya yang sudah memberikan kesempatan kita untuk take video di sini. Selamat datang, selamat dokter. Saya panggilnya apa ini dok gitu aja. Iya, Panggilnya Dokter Tia. Dokter Tia, boleh kita berkenalan dulu mungkin Dokter Tia. Dokter Ya. Tia, nama lengkapnya apa dokter? Ya, selamat siang menjelang sore. Iya. Saya Dokter Farmita Lia, dipanggilnya Tia. Sehari-hari bekerja di Puskesmas Menur, cuman sekarang saya diperbantukan di asrama haji, hotel asrama haji, dan bekerja juga di kliniknya Pak Harto. Iya. Terus saya alumni dari Universitas Negeri Jember. Terus apa lagi ya? Ya, untuk alamat rumahnya, alamat kliniknya. Iya. Di Dupak Bandarejo. Dupak Bandarejo 1 nomor 10. Ya, monggo datang berobat ke sana nggih. Biar kliniknya semakin ramai dan Iya. nanti Pak Harto semakin senang. Prakteknya setiap harinya ada di klinik. Jadi kalau mau berobat, siapa tahu kalau sahabat HP ini lihat dokter karena masih muda dan cukup cantik, menarik, terus pura-pura sakit ya bisa nanti datang ke kliniknya, pasti akan diobati kok ya dok ya. Iya. Langsung disuntik aja, Dok. Langsung disuntik, ya langsung disuntik, jangan lama-lama dok. Jelas pura-pura suntik. Jadi Mas Harto itu apa? Masih ada WA dari mana? Susah sekali diajak ngomong. Dari dokter. Iya, enggak apa-apa, dilanjut aja. Kita siang saat ini kan kita mau bahas tentang COVID dan PPKM. Iya. Jadi sebetulnya apa sih itu, Mas? Kalau kita bicara tentang COVID-19 ya, COVID-19 kok selalu ada update kayak komputer ya, diupdate terus. Habis COVID-19 sekarang ada varian baru yang namanya Delta. Nanti ada lagi ini udah disiapkan Delta Plus katanya. Iya. Nah itu kita baiknya tanya ke sumbernya aja. Betul. Tanpa kita harus. Kita memang sama-sama dokter ya, beda istilah ya. Dokter betul, kita kan bedoknya banter gitu. Jadi kita satu profesi. Satu profesi. Dokter Tia ini memang Beda bidang. Kalau kita dalam bahasa Jawanya dalam bedoknya banter. Baik, Pertanyaan pertama. silakan. Ya Bu Dokter ya, sudah siap ya untuk kita tanya iya. Jadi kira-kira hari ini dalam keadaan bagaimana perasaannya? Senang? Sehat. Oh, sehat selalu. Refreshing ya jalan. Refreshing ya. Masih. Betul, cocok sekali karena sahabat tapi selalu menginspirasi Bu Dokter. Jadi supaya orang yang tidak tertawa di rumah, kita harapkan supaya bisa tertawa sehingga bisa menambah imun. Betul. Iya. Begitu ya kira-kira. Karena ketawa kan bisa meningkatkan imun ya. Harus selalu bahagia. Salah satu kunci dari Bahagia. imun adalah bahagia, betul? Betul. Nah, bicara tentang COVID-19. Kenapa ya dinamakan COVID-19? COVID karena COVID itu kepanjangannya Corona Disease
2019. Jadi Oh. dia penyakit corona yang ada mulai tahun 2019. Makanya disingkatnya COVID-19. Oh gitu. Iya. Nah kemudian banyak mungkin sampai sekarang sih banyak juga yang belum tahu ya. Mungkin tahu cuman belum paham betul ya itu gejalanya bagaimana. Kemudian ada juga yang mengatakan ini tidak ada gejalanya tapi kok bisa dikatakan COVID. Itu bagaimana? Artinya ada pembedanya atau untuk mengetahui lebih jelasnya dok? Kalau COVID ini kan virus. Nah, jadi virus itu kan sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri tergantung imunitas tiap orang. Nah, tiap orang itu kan kekebalannya beda-beda. Gitu. Kalau pada anak muda atau orang yang kuat kekebalannya, mungkin ketika dia terkena virus itu bisa jadi tidak bergejala. Makanya seperti itu. Kadang kalau dia lagi ngedrop, capek, imunnya turun, ya kadang ada orang yang kayak mulai agak batuk-batuk, pilek, terus nggak bisa bau, demam. Nah apalagi kalau misalnya kena ke orang yang lansia, tua dan punya penyakit bawaan banyak macam-macam. Jadi kan penyakit bawaan itu kan memperberat sakitnya, makanya gejala yang timbul lebih berat kayak gitu. Jadi tergantung kekebalan tiap orang kayak gitu. Oh berarti yang perlu digarisbawahi lagi itu adalah ini virus ya? Iya. Virus dan itu bisa sembuh sendiri ya? Iya, sebenarnya virus itu bisa sembuh sendiri tergantung kekebalan tiap orang. Tergantung dari kekebalan masing-masing. Ya, tapi tetap harus dibantu dengan obat-obatan biar cepat sembuhnya. Oh betul, berarti itu tadi yang pengaruhnya ketika imunnya turun pasti dia akan terpapar. Tapi selama imunnya itu baik-baik saja dalam kapasitas kita normal begitu sehat itu tidak bisa kena ya dok ya? Bisa jadi seperti yang OTG. OTG itu kan kita sudah terpapar tapi kita nggak ada gejala. Nah makanya kita harus tetap hati-hati, jadi harus tetap maskeran buat melindungi orang lain. Oh, gitu. Kan kita nggak tahu kita Jadi ini fungsi dari masker itu adalah selain melindungi kita dan keluarga juga melindungi orang lain supaya kita nggak tahu ya karena Iya. kita tidak dalam gejala. OTG kamu tahu nggak? OTG? Tahu. Oh, tapi kan ini tahunya biasanya ODGJ. OTG yang dicolokkan untuk kulit kan OTG. Iya. Iya lah, OTG. Masuk betul kan? Oh iya. Kurang keras ya suaranya. Ya, OTG karena- itu loh, Mas. Nah, itu OTG. Kalau handphone sama itu OTG. Ya. COVID ya. Ya OTG bisa. Ya kemarin tak tanya soalnya kamu tahu OTG nggak? Orang tanpa gejala. Nggak dia tanya ODGJ. Teman saya ODGJ saya. OTG ini. Iya. Ini GJ semua ini. Oke. Nah, berarti bisa juga artinya dapat menular ke orang lain, tapi juga bisa juga ketika kita misalkan saya kemudian saya ngobrol sama dokter, ya juga nanti ketika saya ngobrol begini proses penularan virus itu langsung ini atau bagaimana ya? bisa terjadi, tergantung. Ini tiap orang ini kan makanya kita kan disarankan prokes ya. Ya. Jadi pakai masker, jaraknya agak jauh. Ya. Soalnya kan menularkannya COVID itu kan melalui droplet. Droplet itu seperti istilahnya Air liur. air liur, bukan air liur sih. Bukan air liur ya? Kalau kita berbicara itu kan kadang ada Ludah yang muncrat. kayak bahasa Jawanya abab gitu. Oh, Apa? Bahasa Jawanya Apa ya? Apa ya? Droplet itu what is abab? Wah. Oh, aroma. Itu. Ya. Aroma menyengat gitu. ya cipratan apa namanya? Yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut itu. Tidak usah diteruskan dok, karena kalau cipratan dia susah kalau kena cipratan gitu. Menuju ke pertanyaan ketiga aja dok. Apa yang ini dok? Apa saja gejala COVID-19? Saya itu pernah dengar dok ya di media. Kemudian kalau katanya kalau orang hilang rasa penciuman begitu, kemudian pada saat itu saya juga kehilangan rasa gitu. Ternyata saya tidak COVID. Kayak lagu aja kan pertanyaan bilang rasa. Saya kehilangan rasa. Saya Betul ya dok ya. Jadi apa aja ini ya? Apakah semua yang kehilangan indera penciuman, hilang rasa, kemudian
Ya pasti bukan hilang ingatan ya. Iya. Mas Harto itu kan sering hilang ingatan. Betul. Bisa jadi kan macam-macam juga gejalanya. Ada yang nggak bisa merasakan apa rasa-rasa di lidahnya, nggak bisa bau-bau, ada mual, muntah, bahkan diare itu juga ada, demam, batuk, pilek itu ada. Gejalanya sebenarnya nggak spesifik sih, gejala itu macam-macam. Cuman biasanya Jadi bisa ditentukan dengan hasil tes. iya, jadi badannya nggak enak atau greges-greges panas, terus rasanya tulangnya sakit semua. Kalau sudah 2-3 harian atau 5 harian ya sarannya sih ngecek aja, Cek di tes. lab, Lab. tes-tesnya mau antigen atau swab PCR nggak apa-apa buat memastikan. Sampai kehilangan rasa tadi Iya, ya. karena saya sering kehilangan rasa. Jadi Betul. Iya. belum tentu itu COVID harus dites. Oh, DGJ gitu pasti kehilangan rasa. Iya. Rasa saya. Iya. Terus kemudian apa ketika misalkan di lingkungan ya, di lingkungan perumahan atau di lingkungan kita, ketika misalkan ada warga atau mungkin di dalam anggota keluarga kita yang terpapar COVID, bagaimana ya untuk kadang tuh kan orang tidak mau jujur, tidak mau ngomong, oh ya saya terpapar gitu. Kadang sulit sekali untuk mengatakan bahwa ya sudah saya terpapar itu. Nah itu bagaimana kita mengetahuinya? Mengetahui kalau tetangga yang positif gitu atau Ya atau misalkan kalau dalam keluarga gampang ya, mungkin nah yang di luar rumah itu loh, itu yang kadang kita teman kita aja pernah dulu teman kita tuh tidak mau ngomong kalau terpapar ya Mas Pram ya. Nah itu yang kita sudah ini ya apa kan? Ya tetap harus menjaga dari diri kita sendiri nih. Kalau musim COVID gini mau nggak mau ya setiap orang harus bisa menjaga dirinya sendiri. Tetap harus prokesnya maskeran, terus maskeran yang ketat. Kalau bisa sih jangan masker yang tipis-tipis, di double. Masker bedah di dalam, di luar masker kain. Kalau buat orang awam boleh. Atau pakai KN95 boleh. Jadi tetap kita harus jaga diri sih, tetap cuci tangan dari mana-mana, megang apa, pulang cuci tangan, mandi, terus ganti baju. Jadi biar nggak menulari ke orang rumah, karena kan kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Jadi kita tetap harus jaga diri sih. Jadi kalau ketemu orang, ya kalau bisa menguatkan diri lah, jangan banyak kontak. Atau kalau semisal ada yang ngajak kumpul bareng lepas masker, ya kita harus hati-hati, kita harus tetap maskeran kayak kondangan gitu. Kadang-kadang Nah, itu yang orang sering. foto bareng lepas masker, nah itu ya walaupun pingin ikut foto tapi kan buat menjaga diri ya mau nggak mau harus tetap jaga dari apa maskernya kita. Yang penting sih masker sih kalau menurut Yang penting saya. masker ya. Iya, masker. Itu yang utama untuk Iya, melindungi kalau apa? habis keluar jalan-jalan apa pulang mandi ganti baju langsung direndam cuci. Ini buat mengurangi penularan di dalam. Kalau mandi dilepas maskernya. Oh iya, minum juga dilepas masker. Kalau Dok, Mas Harto ini kebalik. Kemarin itu saya lihat karena kan kita harus ketat ya maskernya. Enggak, kalau dia maskernya longgar tapi bajunya yang ketat. Badannya yang diketatkan. Badannya yang diketatkan. Yang kelima ya, ini mengapa COVID-19 bisa menyebar dengan sangat cepat? Apakah itu sama dengan influenza gitu sebetulnya virusnya itu bentuknya seperti apa Dok? Sebenarnya corona itu satu golongan sama sakit-sakit influenza kayak dulu itu kan flu burung, terus SARS, MERS itu satu golongan, cuman dia varian baru, kelompok spesies baru gitu loh corona itu. Tapi kan karena sekarang kan belum ada obatnya juga, jadi memang kita berperang dengan benda tidak terlihat, virus tidak nampak. Jadi ya dia cepetnya itu ya karena ketika semisal si A dia positif terus berbicara dengan si B, si C, otomatis B sama C kan membawa virus. Nah B, si C kontak ke orang lain, jadinya kan virusnya nyebar lagi, makanya cepet. Makanya tetap harus dijaga prokesnya sama Jadi memang pembatasan. penyebaran virus itu karena kerumunan itu betul. Iya. Nah, ketika kita tadi sudah kontak sama katakanlah yang sudah terpapar, itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Loh, itu aku masih anti baik kena COVID. Nah itu apa yang Setelah tahu
Iya, kebanyakan Misalkan saya dengan kamu gitu ya. artinya kita ternyata kamu kena COVID gitu. Ya, Atau aku yang kena COVID. ya terserah deh. Bisa. Terus Ya jangan sampai. Jangan sampai. Terus apa yang kita lakukan? Ternyata bahwa yang saya habis ngomong dengan atau habis makan bersama, ternyata besoknya dia terpapar plek-plek gitu. Kita ulangi makan lagi bersama atau Nah, Ya tetap harus jaga diri. langsung dites aja dong ya. Kalau saran saya sih jangan langsung tes hari itu. Jadi Oh gitu. karena hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya nggak menunjukkan apa Masa-masa yang berarti inkubasinya. ya inkubasinya Iya. nggak, maksudnya nggak Oh, seberapa gitu. kelihatan walaupun dites. Jadi kan apalagi kalau tes mandiri kan sayang kan duitnya. Jadi mending nunggu 3 hari, 3 hari sampai 5 harian lah. 5 harian ngetes, tapi selama hari pertama sampai hari kelima itu jangan kemana-mana juga. Tetap harus di rumah karantina isolasi mandiri. Nanti 5 hari ngecek. Atau semisal ada gejala, kalau semisal bergejala, misalnya habis kumpul-kumpul kok saya 3 hari kemudian kok batuk pilek panas atau 2 hari kemudian batuk pilek panas, greges badan nggak enak, itu dicekkan aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus tadi jam 12 kontak nanti jam 3 ngecek ya nggak bakal kedeteksi. Oh, gitu. Iya, soalnya kan virusnya belum inkubasi. terdeteksi ya, belum inkubasinya kan belum ini. Berarti juga. besoknya atau lusa gitu baru tes ya. 3 sampai 5 hari setelah. 3 sampai 5 hari Iya, baru tes. bisa ketahuan bahwa kita terkena atau tidak. Iya. Sama Kalau ngeceknya biasanya- waktu ada gejala. Jadi saya baru tahu ini Mas Jafar. Ya, sahabat tapi ini juga Sama. harus mengerti ya bahwa kita terdampak COVID itu ada masa inkubasinya sekitar 3 sampai 5 hari. Berarti kan setelah ada COVID kita disuruh untuk vaksin. Nah, kita divaksin, suntik gitu dok. Ya agak sedikit dredeg saya. Tapi ya saya kuat-kuatkan ternyata ya tidak sakit. Ya, padahal Jarumnya saya itu kecil. sama jarum suntik itu agak alergi. Karena sebenarnya dulu saya punya cita-citanya jadi dokter. Iya. Yang seneng nyuntik-nyuntik itu. Tapi ya karena lihat jarum itu jadi nggak jadi tuh. Nah, kemudian kemarin disuntik dok. Setelah disuntik 1 kali dan kita sudah mendapatkan, kita sudah 2 kali ya. 2 kali. Dan 2 kali kita divaksin yang namanya vaksinnya adalah AstraZeneca. AstraZeneca. Nah, kalau dari vaksin tadi, kemudian kita masih disuruh untuk menjaga prokes dengan ketat. Berarti vaksin tadi fungsinya apa ya? Dok, ya? Jadi vaksin itu sebenarnya tidak membuat kita kebal 100%. Jadi vaksin itu membantu daya tahan tubuh kita, imun kita itu buat mengenali sakit corona itu. Jadi kalau misal kita terpapar kena corona, badan tuh bisa melawan. Jadi kalau misalnya nanti sakit, nggak sampai gejalanya gejala berat atau sedang, mungkin gejala ringan aja. Sama kayak kita waktu kecil vaksin cacar. Nah, cacar dulu itu kan penyakit mematikan. Iya. Sudah ada vaksinnya, waktu kecil kan sudah divaksin, sudah diimunisasi semua. Jadi nanti kalau waktu gede kena cacar kan nggak seberapa parah. Nah, jadi kemungkinan tertular, terinfeksi itu masih bisa, cuman nggak separah kalau nggak divaksin seperti itu. Oh, gitu. Iya, ibaratnya Kalau orang yang seperti itu. tanpa vaksin itu bisa, mohon maaf ini, bisa meninggal. Iya. Bisa sampai gejala berat. Bisa sampai gejala berat dan sampai meninggal. Ya, Tapi soalnya kalau yang sudah berat- divaksin, ya paling cuma kejet-kejet aja. Ya. Mengurangi risiko. Iya, Ya. paling tidak bisa mengurangi resiko pemakaman. Ya. Benar kalau udah divaksin. Kayak orang motoran pakai helm. Kan ada orang yang motor sama-sama motoran tapi yang satu pakai helm, satunya nggak pakai helm. Yang helm kan ibaratnya kayak vaksin. Oh, Jadi iya. kayak menjaga diri, kalau ada apa-apa kan jatuh kepalanya kan aman karena Aman. pakai helm. Kalau yang nggak pakai Pakai helm benjol. kan iya. Kalau nggak pakai helm pecah. Iya, ya seperti itu ibaratnya. Jadi gitu guys. Nanti vaksin itu berfungsi sebagai pelindung ya, bukan sebagai terus Anda nggak bisa terkena atau Anda nggak bisa terinfeksi. Tetap pasti bisa terkena, tapi meminimalisir Betul. untuk resiko ya Iya. gejala berat. Karena banyak pendapat di luar yang mengatakan bahwa kalau sudah divaksin itu sudah kebal. Itu yang keliru selama ini. Di masyarakat banyak yang berpendapat seperti itu. Padahal vaksin itu adalah hanya untuk menambah imun yang di tubuh kita supaya lebih meningkat sehingga bisa mengenali virus corona tadi. Begitu, guys? Sudah nggak dokter Pak. Gitu ya? Asdos. Baik, lanjut. Lanjut. Kita Pertanyaan berikutnya.
Vaksin sudah, kemudian penanganannya yang tadi setelah ada vaksin, kemudian kan bahwa itu hanya sebagai pelindung ya dok ya begitu ya. Jadi bukan telak atau mutlak kita nggak bisa terkena, masih bisa terkena. Dan ini ada virus lagi dok katanya. Virusnya itu katanya kalau saya lihat di media-media di televisi itu Virus apa? namanya itu virus Delta. Nah saya nunggu yang virus tunjungan plaza atau jibun gitu. Iya. Apakah kira-kira nanti ada ya? Itu tutup Pak. Tuh, kena Jangan. PPKM. Oh belum. Iya, kena PPKM. Terus sebetulnya tertawa tapi tidak kelihatan. Pakai masker. Yang pasti buka, tunjungan plaza masih buka. Masih buka ya. Nah saya nunggu itu. Iya. Gitu. Tapi kok yang ada hanya Delta. Terus kemarin itu di TV saya lihat Pak Presiden bilang ada Delta Plus juga. Delta Plus ya. Delta Plus sudah ada dan sudah menanti kita. Ya. Jadi siap-siap aja. Apakah akan ada vaksinasi lagi untuk yang tipe-tipe virus baru? Sebenarnya kalau coronavirus ini kan masih belum ada obatnya dan vaksin yang spesifik banget buat Corona. variannya itu kan juga belum ada. Jadi ya secara garis besar vaksin ini tuh melindungi corona tapi seenggaknya ada proteksi lah. Enggak yang walaupun harus spesifik ke delta, alpha gitu enggak. Seenggaknya tetap memproteksi kita. Walaupun cuma berapa persen itu lumayan. Jadi tetap harus prokesnya yang kuat sih. Soalnya kan virus itu makhluk hidup juga ya. Jadi dia itu beradaptasi di suatu tempat. Jadi orang-orang kalau bilang kan mutasi ya. Jadi apalagi ini sudah hampir 2 tahun. Orang hidup di suatu tempat kan pasti beradaptasi. Kan virus kan juga pasti bermutasi. Nah, itu mutasi-mutasinya itu yang berubah-ubah tergantung Semakin lingkungannya. kuat gitu ya, Dok, ya. Jadi makanya ada yang alpha, delta, gini-gini kan macam-macam. Kalau Ya. di film itu seperti X-Men gitu. Iya, jadi dia Tentang film orang. bertempat tinggal di iklim tropis di Indonesia misalkan, Ya. dia menyesuaikan dengan iklim kita, sehingga dia memiliki kekuatan lebih bersama Ya. kerumunannya. Jadi bermutasi istilahnya. Bermutasi ya. Ya. Luar biasa ya. Corona itu bisa betul-betul luar biasa. Saya kalau dengar mutasi, kata mutasi agak. Kalau kita mau luar biasa kita jadi corona aja. Gimana kalau ganti sahabat corona, bukan sahabat HP? Baik. Salah satu penanganan seseorang terpapar COVID adalah vaksin. Yang berikutnya adalah isolasi mandiri atau sekarang yang lebih dikenal dengan isoman. Kalau saya sih isoman kan gitu ya, bukan isoman. Nah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang terpapar itu melakukan isoman, Dok? Kalau isoman itu di rumah biasanya atau mau di suatu tempat yang terpisah dengan orang yang sehat lah paling enggak. Ya seenggaknya orang yang positif itu menghindari dirinya kontak dengan orang banyak. Jadi Wajib ya? Iya, jadi mengurangi penularan seenggaknya. Gimana caranya yang sakit nggak menulari yang sehat kayak gitu. Jadi ya dia kalau misalnya di rumah di kamar sendiri tapi harus tetap maskeran, harus tetap maskeran ya. biar apa yang sehat-sehat itu nggak tertular sama droplet-dropletnya itu kayak gitu. Jadi ya tetap istirahat cukup, makannya yang bernutrisi, kalau bisa banyak proteinnya, jadi kayak daging-dagingan, ayam, telur, ikan-ikan. Terus kemudian juga harus banyak makan, minum vitamin. Terus sama harus bahagia, nggak boleh stres juga. Saya stres itu menurunkan imun gitu. Betul. Nah, tapi kembali lagi ke isoman tadi. Isoman tadi yang dokter katakan ketika di rumah tetap melakukan isolasi mandiri, mungkin di kamar sendiri, di kamar yang lain, tapi asal pakai masker dan tidak menulari anggota keluarga yang lain. Artinya isolasi mandiri itu boleh dilakukan di dalam rumah, ketika yang lain juga bisa beraktivitas di rumah. Iya. Itu apakah nanti lebih membuat lebih menambah yang terpapar? Karena menularnya itu kan tadi sudah dijelasin sama dokter bahwa menularnya itu bercak gitu ya. Jadi seperti bekas atau misalkan tempat makan gitu ya, habis dipakai itu kan ada yang cipratan-cipratan tadi dikatakan aroma dasarnya. Itu ya dia bisa ikut di situ. Aroma from the mouth. Kamu udah jelasin dari tadi udah jelas kamu. Jelas supaya sahabat David jadi mengulang lagi ya. Bukan mengulang, menegaskan. Iya, jadi harus tetap dibersihkan. Kalau bisa aktivitasnya dipisahkan sih sama yang sehat. Itu yang Jadi, tidak tahu
apa yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi makan di kamar, terus betul. nggak bisa misalnya punya kamar mandi dalam ya di dalam. Oh, gitu. Ada Makanya semua Jadi, harus nggak harus kumpul. punya sendiri, tidak boleh piringnya tetap itu aja, nggak boleh gonta-ganti kan gitu ya. Ya boleh, tapi kan dicuci kan, Cuci. habis makannya Oh. dicuci. dan nanti ketika dia sudah dinyatakan sembuh, dok, Mm-hmm. kemudian sudah bisa beraktivitas, hasilnya adalah negatif ya, dia boleh bersosialisasi lagi dengan keluarga atau dengan masyarakat. Tempat yang dipakai untuk isoman tadi itu apakah harus disterilkan dulu begitu dengan atau dibiarkan aja karena virus itu ya hanya bisa hidup di badan kita atau dia bisa hidup di ini seperti meja atau apa? Ya tetap harus dibersihkan. Soalnya kan kadang kan virus itu makhluk hidup ya, dia bisa nempel-nempel di benda-benda. Ada yang 4 jam, 8 jam, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari tergantung barangnya kan dan kondisi barangnya. Jadi tetap kita harus bersihkan, makanya didesinfektan pakai alkohol spray atau apa dibersihkan. Paling enggak ruangan itu dibersihkan lah. Setelah bersih. Berarti kalau di nggak meja apa-apa. ini misalkan dok ya, kita kan nggak bisa lihat dia di meja sini kira-kira bertahan berapa lama ya? Macam-macam sih, ada yang bilang 3 hari, ada yang 8 jam kayak gitu. Jadi tetap kita harus rajin cuci tangan. Oh gitu ya. Ya. Jadi lebih amannya bahwa tempat itu kita kosongkan kira-kira 1 minggu gitu. Tapi dibersihkan. Dibersihkan atau dijual? Dibersihkan, dilap ya. Bersihkan dulu. Maksudnya Terus dibersihkan semua kan bisa, ya kan bisa menghasilkan. Dibiarkan 2 hari ya nggak apa-apa lah. Kalau dengan manusia begitu tadi seperti itu penularannya. Kemudian kalau dengan hewan peliharaan kita, misalkan di rumah kita pelihara Kucing. buaya atau pelihara macan gitu. Ya nggak mungkin ya. Biasanya apa di rumah itu? Terus saya punya buaya, Punya sebelah buaya. buaya darat. Oh, buaya darat. Buaya dan Pak Ayah. Ada Pak Ayah. buaya. Misalkan anjing dok yang sering di Atau kucing. atau kucing. Nah, kucing yang mungkin lebih sering di dipelihara. Dia bisa nggak menularkan dok? Atau dia bisa terkena nggak ya? Dulu itu kalau dari asal muasal sakit COVID ini kan awalnya dipercayai karena itu penyakit dari binatang yang menularkan ke manusia. Tapi ini masih diteliti. Awalnya kan ada penelitian yang bilang kalau ditularkan dari kelelawar, terus akhirnya kena ke manusia, makanya jadinya gejalanya kan aneh-aneh berat. Tapi masih dalam penelitian lebih lanjut sih. Oh, Terus, gitu ya? tapi kalau misalnya penyakitnya ada di hewan ke manusia ya tetap gimana manusia harus tetap prokes sih, jadi harus tetap maskeran, habis menyentuh cuci tangan. Iya. Terus kalau bisa jangan hewannya di dalam rumah, dipisahkan. Oh. Iya, biar dia juga nggak jalan-jalan, kan kita kan juga harus menjaga diri, mengantisipasi kan. Jadi intinya juga dia bisa menularkan. membawa penyakit bisa ya, membawa penyakit. Cuman kan pastinya sakitnya apakah itu corona tidak kan juga masih kita belum tahu. Kan ini Iya. juga penyakit yang tidak Belum terlihat, bisa. tidak nampak. Jadi harus tetap saling hati-hati. Saling hati-hati. Jadi mendingan di isoman aja anjingmu atau dikasih masker di rumah. Oh, gitu ya? Kan punya anjing tuh. Nanti tak kasih masker. Nah, supaya dia tidak menularkan penyakit. Iya. Hewan peliharaan di rumah juga harus dijaga kebersihannya, begitu. Kemudian juga diberi subsidi imun ya, supaya dia tetap sehat. Baik, untuk yang terakhir biasanya yang selalu ditunggu dan selalu dinanti, penutup adalah selalu yang bisa hanya Mas Alton. Silakan. Baik, saya bandari sebenarnya bukan saya yang bisa, memang jobnya begini ya, gantian. Pembuka dan penutup. Penukaran. Baik, saya bandari untuk siang ini kita sudah bicara panjang tentang COVID-19 dan PPKM yang saat ini sedang berlangsung. Semoga minggu depan sudah tidak ada darurat lagi, sudah tidak ada darurat banget juga. Iya. Sehingga kita Kemarin 1 minggu, 2 minggu itu PPKM darurat, ditambah lagi sampai dengan tanggal 2 itu namanya PPKM darurat banget. Iya. nanti jangan sampai darurat banget sekali gitu. Baik, yang bisa kita peroleh di pembicaraan kali ini adalah yang pokok ada tentang masker. Apapun yang
yang kalian lakukan atau kalian ketika beraktivitas baik di rumah atau di luar rumah, gunakan selalu masker. Karena masker walaupun sebenarnya sederhana, tapi itu sangat membantu. Dan masker sangat akan melindungi kalian, akan melindungi kamu dan orang-orang yang kamu cintai dari bahaya virus corona. Begitu. Selamat siang, sampai jumpa di episode berikutnya dengan kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Sahabat tapi selalu punya cerita. Thank you.